Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Apakah kamu tahu kisah salah satu kerajaan terbesar di Jawa Barat yang penuh kejayaan, intrik, dan legendaris? Inilah Kerajaan Pajajaran, kerajaan yang pernah berjaya dengan ibu kota megah di Pakuan. Namun, akhirnya runtuh dalam bayang-bayang invasi dan peralihan zaman. Siapa tokoh-tokoh hebat di balik kejayaannya? Bagaimana kerajaan ini menghadapi tantangan besar hingga runtuh? Mari kita telusuri kisahnya yang memukau dan penuh pelajaran. Pada masa silam, di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat, berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan Sunda. Kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran, atau dalam catatan sejarah disebut juga sebagai Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Pajajaran memiliki akar sejarah yang kuat dan berhubungan langsung dengan Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Tarumanagara berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi dan dikenal sebagai kerajaan bercorak Hindu yang memiliki pengaruh besar di Jawa bagian barat. Pada akhir kejayaannya, Tarumanagara mulai melemah akibat serangan eksternal dan fragmentasi internal. Akibatnya, wilayah kekuasaannya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, termasuk Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda berdiri di bagian barat wilayah Tarumanagara, sementara Galuh muncul di bagian timurnya, dengan Sungai Citarum sebagai batas alami kedua kerajaan. Kerajaan Sunda berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai sekitar Bogor, sedangkan Galuh berpusat di daerah Ciamis. Pada awalnya, Sunda dan Galuh berkembang secara terpisah dengan dinasti masing-masing. Namun, keduanya sering berselisih mengenai batas wilayah dan pengaruh. Situasi ini berubah pada abad ke-8 ketika dinasti Sanjaya, yang juga berkuasa di kerajaan Mataram kuno, mulai mengintervensi politik Sunda dan Galuh. Peran Sanjaya penting dalam menyatukan kedua kerajaan ini menjadi entitas tunggal, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Sunda Galuh. Nama Pajajaran mulai digunakan secara resmi pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, pada abad ke-15. Nama ini diambil dari ibu kota kerajaan, Pakuan Pajajaran, yang terletak di tepi Sungai Ciliwung. Pakuan Pajajaran tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kebudayaan dan perdagangan yang ramai. Proses pembentukan Kerajaan Pajajaran mencerminkan perjalanan panjang dari persaingan dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh, hingga menjadi satu entitas yang kuat dan berpengaruh di Tatar Sunda. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran terjadi pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang naik takhta pada tahun 1482. Ia dikenal dengan gelar kehormatannya Prabu Siliwangi dan dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Sunda. Sri Baduga Maharaja melakukan berbagai reformasi yang memperkuat struktur pemerintahan dan ekonomi, seperti 1. Sentralisasi kekuasaan. Ia memusatkan pemerintahan di Pakuan Pajajaran dan menyederhanakan sistem birokrasi, sehingga kerajaan menjadi lebih efisien. 2. Hukum dan ketertiban. Prabu Siliwangi menerapkan sistem hukum yang tegas, menciptakan kedamaian di wilayah kerajaannya. Salah satu kebijakan terkenal adalah larangan berburu di hutan-hutan tertentu untuk melindungi lingkungan. 3. Irigasi dan pertanian. Bendungan dan saluran irigasi dibangun untuk mendukung produksi pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan.
Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Nusantara. Dua pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Sunda Kalapa dan Pelabuhan Banten. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi tempat perdagangan strategis, menghubungkan Pajajaran dengan pedagang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Budaya Sunda juga mencapai puncak kemajuan pada masa Sri Baduga. Masyarakatnya memadukan ajaran Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal Sunda Wiwitan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda menghormati alam sebagai bagian penting dari spiritualitas mereka. Sri Baduga juga menjadi simbol kepemimpinan yang ideal dalam tradisi Sunda. Kebijaksanaannya diceritakan turun-temurun melalui legenda dan karya sastra, seperti Carita Parahyangan. Kerajaan Pajajaran memiliki sejumlah raja yang memainkan peranan besar dalam sejarahnya. Raja-raja penting dalam sejarah Sunda, Pajajaran antara lain adalah raja pertama adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sebagai pendiri era kejayaan Kerajaan Pajajaran, Sri Baduga Maharaja menjadi sosok sentral dalam sejarah kerajaan ini. Ia membawa stabilitas politik, ekonomi, dan budaya ke seluruh wilayah kerajaan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai Zaman Emas Pajajaran. Kebijakan-kebijakan penting Sri Baduga Maharaja adalah 1. Prabu Siliwangi mendirikan hutan larangan dan perlindungan terhadap flora dan fauna yang kemudian dikenal dengan istilah Leuweung larangan. Beliau mengajarkan bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. 2. Sri Baduga Maharaja membolehkan rakyat memeluk ajaran apapun meskipun Pajajaran bercorak Hindu kuat. 3. Setelah resmi menjadi raja, Sri Baduga Maharaja membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. 4. Sri Baduga Maharaja membangun parit besar yang mengitari ibu kota Pajajaran untuk melindungi area ibu kota dan mengairi persawahan untuk memaksimalkan persawahan. Dan kebijakan-kebijakan penting lainnya, Prabu Dewata Prana, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi berkuasa selama 39 tahun, yaitu antara tahun 1482 hingga 1521. Beliau begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat. Raja kedua adalah Surawisesa, putra dari Sri Baduga Maharaja dari Mayang Sunda, yang dalam Carita Parahyangan disebut sebagai perwira perkasa dan pemberani. Surawisesa adalah penerus takhta Pajajaran. Meskipun ia mewarisi kerajaan yang makmur, masa pemerintahannya penuh dengan tantangan dari luar, khususnya dari Kesultanan Demak dan Cirebon, yang membawa pengaruh Islam ke Jawa Barat. Selama 14 tahun memerintah pada tahun 1521 hingga 1535, Surawisesa sudah melakukan 15 kali pertempuran. Pada tahun 1522, Surawisesa mengizinkan Portugis untuk membangun benteng di Pelabuhan Sunda Kalapa sebagai langkah untuk melindungi Pajajaran dari tekanan militer Demak dan Cirebon. Perjanjian ini diabadikan dalam Prasasti Padrao yang ditemukan di Jakarta. Namun, sebelum Portugis mendirikan bentengnya di Sunda Kelapa, pelabuhan tersebut telah direbut Demak pada 1527. Peristiwa ini yang menyebabkan terputusnya hubungan antara Pajajaran dan Portugis sehingga melemahkan pertahanan Pajajaran. Raja ketiga adalah Prabu Ratu Dewata. Ratu Dewata adalah raja dari kerajaan Sunda yang memerintah menggantikan ayahnya Surawisesa setelah beliau wafat mulai tahun 1535 sampai tahun 1543. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perkasa dan pemberani,
Ratu Dewata berwatak sangat alim dan taat kepada agama, serta cenderung mengabaikan urusan kemiliteran negara. Menurut carita Parahyangan, pada periode ini terjadi serangan ke ibu kota Pakuan dari musuh yang tidak dikenal asal-usulnya. Beruntung serangan tersebut tidak berhasil menembus pertahanan kota karena Ratu Dewata memiliki perwira hebat yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Prabu Ratu Dewata sering digambarkan dalam sejarah sebagai pemimpin yang kurang tegas, sehingga banyak wilayah Pajajaran mulai terpecah. Raja keempat adalah Prabu Ratu Sakti, yang menggantikan Prabu Ratu Dewata sebagai Raja Pajajaran. Ia berusaha untuk memulihkan kekuasaan kerajaan dan melawan tekanan dari Cirebon dan Banten. Dikarenakan wilayah pesisir sudah jatuh ke tangan kerajaan Islam, Prabu Ratu Sakti memusatkan perhatian pada daerah pedalaman. Beliau mencoba memimpin perlawanan terhadap ekspansi Cirebon, namun tidak berhasil sepenuhnya karena kekuatan militer yang tidak seimbang. Prabu Ratu Sakti memerintah pada tahun 1543 sampai tahun 1551. Raja kelima adalah Prabu Nilakendra yang memerintah pada tahun 1551 sampai tahun 1567. Masa pemerintahan Prabu Nilakendra menjadi salah satu periode tergelap dalam sejarah Pajajaran. Ia menghadapi tekanan besar dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Maulana Hasanuddin memimpin ekspansi besar-besaran untuk menguasai wilayah Pajajaran, terutama pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara. Karena tekanan militer, Prabu Nilakendra memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah pedalaman, seperti Kawali di Ciamis, untuk menghindari serangan langsung. Raja keenam atau raja terakhir dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Ragamulya Surya Kencana yang memerintah mulai tahun 1567. Beliau memerintah pada masa yang penuh gejolak. Ia naik takhta pada saat kerajaan ini telah melemah akibat tekanan politik, ekonomi, dan militer dari kekuatan-kekuatan Islam yang semakin dominan di Jawa Barat. Setelah bertahun-tahun mengalami serangan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, wilayah Pajajaran mulai terpecah-pecah. Banyak wilayah pesisir seperti Sunda Kalapa dan Banten telah jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Islam, sehingga pusat kekuasaan Pajajaran terdesak ke wilayah pedalaman. Ibu kota kerajaan, Pakuan Pajajaran, menjadi satu-satunya simbol kekuatan yang tersisa, meskipun telah kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Kesultanan Banten, yang dipimpin oleh Maulana Yusuf, berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Pajajaran. Ambisi ini bukan hanya soal ekspansi wilayah, tetapi juga simbol kemenangan Islam atas Hindu-Buddha, yang telah lama menjadi dasar kepercayaan kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Prabu Ragamulya Surya Kencana, kekuatan militer Pajajaran sudah jauh melemah. Banyak prajurit terbaik kerajaan telah gugur dalam perang sebelumnya, dan pasukan yang tersisa tidak cukup untuk menghadapi serangan Banten yang semakin besar. Strategi bertahan di pedalaman hanya memberikan waktu tambahan, tetapi tidak dapat menghentikan penyerangan Kesultanan Banten. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sunda Kalapa, Banten, dan Cirebon telah jatuh lebih dulu. Ini membuat Pajajaran kehilangan akses ke perdagangan internasional yang menjadi tulang punggung ekonominya. Kehilangan kendali atas jalur perdagangan ini juga membuat Pajajaran terisolasi dari aliansi potensial dengan kerajaan lain. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf, Sultan kedua Kesultanan Banten, melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Serangan ini direncanakan dengan matang dan dilakukan melalui jalur darat serta jalur sungai. Pasukan Banten terdiri dari ribuan prajurit yang terlatih dan memiliki senjata lebih modern.
Serangan ini melibatkan pengepungan ibu kota untuk melemahkan pertahanan Pajajaran. Prabu Ragamulya Surya Kencana berusaha mempertahankan Pakuan Pajajaran dengan pasukan yang tersisa. Namun, pertahanan kota tidak cukup kuat untuk menahan serangan besar dari Banten. Benteng-benteng kota yang sebelumnya kokoh mulai runtuh di beberapa titik. Banyak rakyat Pajajaran melarikan diri ke pedalaman atau ke daerah pegunungan untuk menghindari konflik. Para bangsawan Pajajaran yang tersisa juga mulai kehilangan semangat juang akibat tekanan yang terus-menerus. Setelah pengepungan yang berlangsung selama beberapa minggu, pasukan Kesultanan Banten berhasil menerobos masuk ke Pakuan Pajajaran. Kota tersebut dihancurkan dan banyak bangunan penting yang dibakar. Istana kerajaan dihancurkan sebagai simbol runtuhnya kekuasaan Hindu-Buddha di wilayah tersebut, dan banyak anggota keluarga kerajaan dan bangsawan Sunda yang tertangkap dan terbunuh dalam pertempuran. Menurut beberapa catatan tradisional, Prabu Ragamulya Surya Kencana tidak tertangkap dalam serangan ini. Ia diduga melarikan diri ke wilayah pegunungan di selatan Jawa Barat bersama sebagian kecil pengikutnya. Legenda Sunda menyebutkan bahwa ia mungkin menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai daerah Baduy, di mana tradisi Sunda Wiwitan tetap bertahan hingga saat ini. Walaupun tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai kehidupannya setelah kejatuhan Pajajaran. Berakhirnya kerajaan Pajajaran ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Singgasana itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi menobatkan raja baru. Setelah keruntuhan kerajaan, banyak bangsawan Sunda melarikan diri ke pedalaman atau menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan lain. Sebagian di antaranya beralih ke wilayah pedalaman seperti Kawali di Ciamis, sementara lainnya bergabung dengan Kesultanan Cirebon atau Banten. Meskipun kerajaan runtuh, warisan budaya Sunda tetap bertahan. Tradisi Sunda Wiwitan masih dilestarikan di beberapa komunitas adat seperti masyarakat Baduy di Banten dan masyarakat Sunda di wilayah pedalaman. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Dengan kebijaksanaan pemimpinnya, Pajajaran menjadi pusat peradaban yang makmur dan berpengaruh. Meskipun kerajaannya telah lama runtuh, jejak sejarahnya tetap hidup dalam budaya dan tradisi Sunda hingga hari ini.